Halo teman-teman semua, saya Dinar dan selamat berteduh di podcast Suara Nai. Selamat malam teman-teman. Malam ini, Nai kembali dengan segmen bersuara, membacakan salah satu cerita yang masuk ke email Suara Nai. Semoga cerita kali ini bisa menemani malam minggu teman-teman dimanapun teman-teman berada. Baiklah, tanpa menunggu lama, selamat mendengarkan. Aku Nadia. Ini nama samaran ya, Nay. Aku mau sedikit cerita tentang lelaki yang sudah membuatku jatuh cinta sejauh ini. Panggil saja si Teduh. Karena mata dia teduh banget. Cerita aku dan dia bermula sejak SMA kelas 1. Awalnya aku gak kenal dia, tapi dia kenal aku lebih dulu. Kita bertemu di tengah-tengah keramaian, di lapang sekolah, saat acara ulang tahun sekolah. Aku terpisah dari teman-temanku karena suasana saat itu ramai sekali. Dia mengajakku menepi, menghindari keramaian. Kamu Nadia ya? Kalimat pertama dari mulutnya. Hah? Kamu tahu aku? Iya, aku Nadia. Aku menjawab dengan ekspresi yang kaget. Biasa aja kali, ucapnya. Iya, sorry. Tanpa sadar, obrolan kita benar-benar random. Dia selalu punya topik obrolan yang gak ada habisnya. Selalu ada hal unik yang dibahas. Tapi 1 tahun berlalu, dan kita udah kelas 11. Gak ada kata pacaran, Nay. Tapi kita deket kayak orang pacaran. Sedekat itu, sampai mamah tahu kalau si Teduh adalah semangat belajarku. Si Teduh ini pintar. Dia bisa dibilang orang nomor 1 yang paling pintar di angkatanku. Dia selalu siap kalau aku gak ngerti sama satu mata pelajaran. Aku suka dia, Nay. Sejak pertama kali kita ketemu dan ngobrol random 1 tahun yang lalu. Tapi aku gak berani bilang. Aku bukan tim confess. Aku tim mendem. Tapi dia seolah-olah bersikap seperti pacarku. Aku takut baper sendirian. Semua momen kita lewatin bareng-bareng. Sampai pada awal kelas 12, kita nulis mimpi kita masing-masing. Dia punya harapan yang tinggi untuk jadi abdi negara. Tapi 1 bulan setelah nulis mimpi kita masing-masing, Teduhku berubah. Dia berubah setelah kepergian ayahnya. Dia bukan Teduh yang ku kenal. Semangatnya menggebu hilang, dan aku gak bisa apa-apa. Aku selalu berusaha ada, tapi dia selalu ingin sendiri. Teduhku murung. Teduhku kehilangan semangat hidupnya. Setiap akan kutemani, dia selalu menghindar dengan alasan tidak ingin ditemani siapapun. Ibunya pun sedih melihat Teduh. Anak laki-laki satu-satunya itu kehilangan semangat hidupnya. Aku bingung saat itu, Nay. Akhirnya aku nyerah. Aku gak punya cara lain untuk menenangkan dia. Dia jadi lebih sensitif dan sering marah. Aku takut
dan aku menghindar secara perlahan. Entah keputusan yang benar atau enggak, tapi aku rasa itu keputusan yang tepat. Aku nangis lagi nulis ini. Semenjak itu, aku gak pernah nyapa dia duluan. Aku dengar-dengar dia akan pindah kota dengan ibunya. Entah apa alasannya. Dan benar, setelah wisuda kelas 12, dia pamit. Dengan segala teduh di matanya, aku ingin bilang bahwa aku mencintai dia setulus itu. Hatiku sesak, sakit dan murung. Tapi aku sadar, hidup gak melulu sesuai dengan apa yang kita mau. Nay, ini belum selesai. Tahun ini, aku bertemu kembali dengan teduhku. Setelah 6 tahun kita gak pernah ketemu, akhirnya aku ketemu lagi dengan teduhku. Dia semakin teduh. Dia memelukku begitu erat. Kita bertemu tanpa sengaja di salah satu kota kecil di daerah Jawa. Dia berbisik sambil menahan tangisnya. Nad, aku gak jadi abdi negara. Tapi aku bangga karena bisa lewatin semua masa kalut dan kelamku. Aku gak bisa nahan nangis dengan kalimat pertama yang diucapkan itu. 6 tahun berlalu dan itu kalimat pertama yang dia ucapkan saat kita ketemu. Aku meluk dia dengan hangat dan kencang, menepuk-nepuk pundaknya dan selalu bilang, "Aku seneng ketemu kamu lagi. Aku bangga banget ngelihat kamu yang sekarang." Dia memang bukan abdi negara, Nay. Tapi dia jadi seseorang yang mapan dengan segala kesedihan yang pernah dia lewati waktu itu. Makasih ya, Nay, udah mau bacain. Teduhku kembali. Aku senang. Sedih, plot twist, dan senang mendengar kabar bahagia yang ditulis oleh Nadia. Walaupun ini nama samaran, tapi kita panggil saja dia Nadia. Tidak bisa berkata-kata karena semakin percaya bahwa ketika kita mengikhlaskan sesuatu, ketika kita pasrah dan berserah, pasti semesta selalu kasih jalan yang tidak pernah kita duga. Siapa sangka Nadia dan si Teduh yang dicintainya harus terpisahkan. Dan setelah 6 tahun kemudian, mereka ketemu dengan versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Dan gak menutup kemungkinan untuk bisa saling kembali mencintai. Dan melewati semuanya bareng-bareng lagi. Halo Nad, dimanapun kamu berada dan semoga mendengarkan episode ini. Senang sekali mendengar kabar bahagia karena teduhmu sudah kembali. Dan untuk teman-teman yang mendengar episode malam ini, semoga bisa mengambil banyak hal baik dari cerita Nadia dan teduhnya. Karena dari cerita ini Nes semakin percaya bahwa jodoh tuh gak akan kemana. Jadi jangan khawatir. Kita berjalan saja sesuai dengan apa yang sudah Tuhan kehendaki. Biarkan semesta bekerja, mengatur waktu terbaiknya untuk kita ketemu sama seseorang yang tepat.
Mungkin sekarang kita sayang sama seseorang dan dipisahkan dulu, tapi siapa tahu di beberapa tahun kemudian kita akan ketemu dengan seseorang yang kita cintai dengan versi terbaiknya. Wah, terima kasih Nad sudah mengirim cerita ke Suaranai. Dan terima kasih teman-teman sudah berkenan mendengarkan.